Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang kisi-kisi SAT karena sebentar lagi untuk tingkatan SMP akan melaksanakan sumatif akhir tahun untuk kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 8 atau dari kelas 8 nanti naik ke kelas 9. Hari ini akan saya bahas dan akan saya kasihkan prediksi soalnya untuk mata pelajaran IPA kelas 7, terutama yang bersekolah di SMP Negeri 2 Slawi. Ada 35 soal yang berisikan yaitu 15 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal untuk pilihan ganda kompleks. 5 soal berikutnya adalah soal menjodohkan. Kemudian 5 soal berikutnya adalah isian singkat. Dan yang terakhir adalah uraian. Kita mulai dulu dari soal pilihan ganda terlebih dahulu. Yang pertama, kisi-kisi yang pertama, soal pilihan ganda yang pertama, disajikan gambar siswa dapat menganalisis ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup pada gambar tersebut. Nanti prediksi soalnya adalah di situ nanti akan disajikan gambar sebagai contoh. Ada beberapa gambar yang harus kalian lihat dan kalian amati. Kemudian kalian menyimpulkan gambar tersebut termasuk ciri makhluk hidup apa. Contoh gambarnya adalah orang sedang berjalan. Berarti ciri makhluk hidup bergerak. Burung bisa terbang, juga sama. Ciri makhluk hidup bergerak. Kemudian contoh berikutnya adalah gambar orang dari bayi, remaja, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Itu adalah ciri-ciri dari tumbuh dan berkembang. Kemudian ada gambar ayam sedang bertelur atau ayam sedang mengerami telurnya. Itu adalah ciri-ciri reproduksi atau berkembang biak. Kemudian ada orang sedang makan. Itu berarti ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Kemudian contoh berikutnya adalah ada orang sedang menyirami tanaman. Itu juga sama. Ciri dari makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nanti kalian tinggal lihat yang diinginkan ciri yang mana. Selanjutnya untuk pilihan ganda nomor 2 adalah disajikan beberapa pernyataan tentang aktivitas makhluk hidup. Siswa dapat menentukan ciri makhluk hidup yang tepat. Kalau tadi gambar, sekarang pernyataan. Contoh pernyataan misalkan daun putri malu jika disentuh akan menguncup daunnya. Maka pernyataan tersebut merupakan ciri makhluk hidup iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kemudian ada batang tanaman, misalkan tanaman yang bersulur
atau katakanlah tanaman kacang panjang, itu akan membelok ke sulurnya. Itu berarti bergerak. Atau ada tanaman yang mengarah tumbuhnya ke sinar matahari. Itu juga bergerak. Contoh yang lain, pernyataan yang lain, capung akan lari, akan terbang jika kita mendekatinya atau ketika kita mau mencoba menangkapnya. Itu salah satu contoh iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah siswa dapat menentukan tingkatan-tingkatan takson secara berurutan. Di sini nanti kalian mau tidak mau harus menghafalkan dari yang tertinggi ke terendah atau dari yang terendah ke tinggi. Itu salah satu contohnya dari yang tinggi ke rendah, berarti dari kingdom, kemudian divisio atau filum, dan seterusnya. Nanti terakhir adalah spesies. Atau misalkan yang ditanyakan dari yang terendah ke yang tertinggi, ya berarti dari spesies ke kingdom. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4. Disajikan narasi, siswa dapat menyimpulkan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Nanti ada narasi, ada sebuah cerita. Nanti kalian menyimpulkan kira-kira tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu apa. Misal, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Itu tujuannya. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, membandingkan makhluk hidup dengan benda tidak hidup. Kemudian, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Itu adalah tujuan dari adanya klasifikasi makhluk hidup. Itu prediksi soalnya. Kemudian kisi yang nomor 5. Disajikan gambar lagi. Siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan ciri yang dimiliki. Ini berarti sudah nanti masuk ke klasifikasi. Misalkan di situ ada beberapa gambar, misalkan gambar harimau, kemudian gambar bebek, kemudian gambar ayam, ada gambar sapi, ada gambar misalkan serangga. Kemudian nanti pertanyaannya, salah satu contoh pertanyaannya adalah manakah yang termasuk hewan yang menyusui atau hewan mamalia. Jadi kalian cocokkan antara gambar nomor berapa dengan berapa yang termasuk gambar mamalia atau gambar menyusui. Atau mungkin pertanyaannya bukan hewan menyusui, tetapi yang termasuk aves atau unggas. Berarti kalian harus memilih antara bukan memilih, berarti gambarnya adalah hewan bebek dengan ayam. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, kisi-kisi nomor 6.
Disajikan data, siswa dapat menentukan komponen biotik dan komponen abiotik. Ini mudah sekali. Jadi nanti di situ akan ada muncul beberapa komponen, baik itu biotik atau abiotik. Misalkan di situ ada padi, ada matahari, ada udara, ada serangga, ular, dan sebagainya. Nanti kalian disuruh mana yang termasuk biotik, mana yang termasuk abiotik. Caranya mudah. Kalau biotik ya berarti sesuatu yang bersifat hidup. Tapi kalau abiotik, sesuatu yang tidak bersifat hidup. Contoh, air, udara, cahaya matahari, tanah, batu, kelembaban, suhu, itu adalah abiotik. Kalau biotik, seluruh makhluk hidup termasuk mikroorganisme. Kemudian yang nomor 7, disajikan pernyataan, siswa dapat menyebutkan salah satu contoh simbiosis tersebut pada makhluk hidup. Simbiosis ada 3 macam. Mutualisme, berarti saling menguntungkan. Komensalisme, satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Contoh soalnya, misalkan ada dua makhluk hidup yang berinteraksi, dijumpai di sekitar lingkungan kita. Contohnya adalah tanaman benalu dengan pohon mangga. Kira-kira antara benalu dengan mangga termasuk simbiosis apa? Yang jelas jawabannya pasti simbiosis parasitisme. Karena benalu mendapatkan keuntungan makanan dari tanaman mangga, sedangkan tanaman mangga nutrisinya, makanannya diserap, diambil oleh benalu. Jadi simbiosisnya parasitisme. Selanjutnya untuk kisi-kisi nomor 8. Siswa dapat menyebutkan contoh kedudukan organisme dalam piramida makanan. Nanti di situ ada piramida makanan. Kita tahu yang namanya piramida itu di paling bawah adalah produsen, nanti di atasnya adalah konsumen 1 atau primer, di atasnya lagi konsumen 2 atau konsumen sekunder, di atasnya konsumen 3, nanti di atasnya lagi konsumen puncak. Nah, kemudian nanti soalnya ada gambar, di situ ada piramida, ditunjukkan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke konsumen puncak. Nanti kalian menentukan kira-kira nomor yang ditunjuk merupakan bagian apa. Yang jelas kalau paling bawah adalah produsen. Di atasnya produsen, konsumen 1 atau konsumen primer. Di atasnya lagi tingkatan trafik yang berikutnya adalah konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Di atasnya lagi adalah konsumen tingkat 3. Nanti tergantung gambarnya sampai ke konsumen tingkat berapa. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 9. Disajikan narasi tentang pencemaran lingkungan, siswa menyebutkan upaya yang tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Kita masuk ke materi untuk pencemaran. Di situ nanti disajikan sebuah cerita, nanti di situ ada sebuah kasus, kemudian kalian harus mencari solusi. Kira-kira solusi dari kasus pencemaran tersebut apa? Contoh, seseorang mengamati atau seorang siswa mengamati kolam di halaman rumahnya, kemudian di kolam tersebut banyak eceng gondok dan terlihat beberapa ikan ada yang mati. Kira-kira solusi yang paling tepat
untuk mengatasi hal tersebut supaya kolam tersebut tidak tercemar lagi karena adanya eceng gondok kemudian beberapa ikan mati, kira-kira apa? Yang tepat adalah eceng gondoknya dibuang terlebih dahulu. Karena apa? Karena eceng gondok itu akan mengakibatkan sirkulasi udara yang ada di dalam kolam itu menjadi terganggu. Kalau udaranya terganggu, otomatis tumbuhan atau hewan yang ada di kolam tersebut juga sirkulasi nafasnya, udaranya juga akan terganggu. Makanya tadi ada kasus, ada kolam, kemudian beberapa ikan mati karena adanya eceng gondok. Karena eceng gondok merusak sirkulasi udara. Makanya salah satu solusinya adalah eceng gondoknya dibuang. Selanjutnya yang nomor 10. Disajikan narasi tentang ciri-ciri planet, termasuk ke tata surya. Siswa dapat menyebutkan nama planet. Jadi nanti ada beberapa pernyataan. Di situ disebutkan ada beberapa, misalkan ada 5 pernyataan termasuk beberapa ciri-ciri yang nanti dimunculkan. Kemudian kalian cocokkan berdasarkan ciri tersebut, pertanyaannya apa? Misalkan jaraknya paling dekat dengan matahari, kemudian planet yang paling kecil, kemudian tidak memiliki atmosfer. Nah, pertanyaannya, dari ciri yang disebutkan di atas merupakan ciri planet apa? Kalau kita lihat pernyataan pertama, kita sudah mengetahui jaraknya paling dekat dengan matahari. Otomatis berarti planet yang pertama yaitu planet Merkurius. Selanjutnya, nomor 11. Disajikan contoh fenomena alam, siswa dapat menentukan fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi. Kita tahu yang namanya revolusi merupakan pergerakan planet mengelilingi matahari. Nah, pergerakan planet yang mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi. Nah, dampak dari revolusi, salah satu contohnya adalah pergantian tahun. Selanjutnya adalah pergantian musim. Ada juga gerak semu tahunan matahari. Nanti soalnya yang termasuk dampak dari revolusi bumi apa? Tinggal kalian jawab saja. Selanjutnya nomor 12. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis gerhana. Berarti nanti ada gambar, kemudian kalian tentukan kira-kira gerhana yang dimaksudkan gerhana apa? Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Nanti silakan kalian lihat gambarnya gerhana bulan seperti apa, gerhana matahari seperti apa. Kalau gerhana matahari total berarti sinar matahari tidak terlihat sama sekali. Atau gerhana bulan total berarti bulan tidak terlihat sama sekali. Nanti kalian coba lihat lagi proses dari gerhana. Nanti yang akan muncul kemungkinan adalah gerhana bulan. Ya, yang kemungkinan akan muncul adalah gerhana bulan. Jadi nanti posisinya matahari, kemudian bumi, kemudian bulan.
Selanjutnya yang nomor 13. Masih pilihan ganda. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis planet. Ini hampir sama ya tadi dengan nomor 10. Kalau tadi nomor 10 ciri-cirinya, nah sekarang gambarnya. Kalau gambar biasanya planet yang mudah dikenali, yaitu planet yang memiliki cincin di sekitar atmosfernya. Ya, berarti kira-kira kalau planet yang memiliki cincin di sekitar atmosfernya itu adalah planet Saturnus. Selanjutnya nomor 14. Siswa dapat memprediksi penyebab pasang surut air laut. Terjadinya pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut itu diakibatkan karena adanya gravitasi bumi terhadap bulan. Di situ nanti akan terjadi menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Atau gravitasi bulan dan matahari. Yang jelas yang paling tepat itu penyebab dari pasang surut air laut yang ada di bumi itu penyebabnya dua macam, yaitu gravitasi bulan dan gravitasi matahari, bukan gravitasi buminya, tetapi gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Jadi penyebab dari pasang surut air laut. Yang terakhir untuk pilihan ganda adalah siswa dapat menyebutkan fungsi satelit buatan. Jadi satelit itu ada dua macam, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami itu sudah ada dari sananya secara alamiah. Tapi kalau satelit buatan itu satelit yang sengaja dibuat untuk keperluan apa? Yang pertama untuk komunikasi. Kemudian yang kedua biasanya untuk perakiraan cuaca, untuk penelitian. Itu merupakan fungsi dari satelit.